Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alon Maulana, NIM K1A12008, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas PowerPoint yang saya buat, yaitu mengenai permasalahan pendidikan di masa pandemi. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Adapun dampak negatif pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Yang kedua, penurunan capai belajar. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Yang keempat, keterbatasan gawai atau kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Yang kelima, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Adapun dampak positif pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Yang kelima, sebagai anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang merisak. Adapun aplikasi yang digunakan saat proses pembelajaran di masa pandemi. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru memastikan kegiatan belajar mengajar tetapi berjalan meskipun siswa berada di rumah. Adapun kelebihan saat proses belajar mengajar dalam sistem daring. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Yang keempat, wawasan yang luas. Adapun kekurangan saat proses belajar mengajar dalam sistem daring. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Dan yang keempat, minimalnya pengawasan dalam belajar. Adapun sistem e-learning dalam pembelajaran online. Adapun kendala dalam pembelajaran online. Dan yang terakhir, pesan untuk masa pandemi. Pandemi membuat kita mengubah banyak hal termasuk dalam proses pembelajaran untuk anak-anak kita, adik kita, ataupun kamu sendiri. Sebagai orang tua, apalagi yang memiliki anak usia sekolah lebih dari 1, penyesuaian untuk banyak hal pasti dilakukan. Peralatan untuk sekolah atau pelajaran jarak jauh seperti laptop atau gawai salah satunya. Terbayang peralatan pembagian ruang di rumah pasti tidak kalah repot. Pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Masing-masing anggota keluarga pasti sudah memilih posisi terbaik untuk aktivitasnya karena serba terbatas.
Kreativitas kerap ditemukan untuk upaya-upaya baik merespons perubahan ini. Sudut-sudut ruang di rumah yang semula terabaikan kini kerap diperhatikan. Halaman rumah atau teras jadi lokasi lumrah. Aktivitas bekerja atau belajar dari rumah selain kamar tentunya. Respon akan berubah terus kita lakukan sebagai upaya-upaya baik menghadapi pandemi sesudah 1 semester kita melewati masa-masa penuh ketidakpastian yang menuntut banyak perubahan ini.